Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Degio dengan nomor NIM 1909125032. Di sini saya akan membuat video mata kuliah filsafat hukum tentang 3 tokoh yang menganut aliran hukum responsif. Baik, yang pertama itu ialah Philip Nonet. Hukum responsif memandang keberadaan hukum semata tidak akan menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substansif. Sebaliknya, setiap tertib hukum memiliki potensi responsif hingga batas tertentu, terikat pada status quo, dengan memberikan jubah otoritas kepada penguasa, menjamin kekuasaan menjadi semakin efektif. Hukum responsif berkembang di rezim responsif dengan ditandai bahwa hukum bertujuan untuk memenuhi visi politik penguasa tanpa memperhatikan kepentingan hidup orang yang diperintah. Pembuatan hukum tidak partisipatif karena berasal dari dan demi kepentingan penguasa. Hukum bersifat abstrak dan multi tafsir, sedangkan penafsiran yang benar terletak pada penguasa. Selain itu, hukum berfungsi sebagai alat legitimasi penguasa, oleh karena itu seringkali terjadi proses dehumanisasi. Tipe hukum menindas, responsif, hukum yang mengabdi kepada kekuasaan yang responsif. Tipe hukum ini praktis tanpa legitimasi sama sekali. Yang kedua itu adalah Philip Deshnik. Hukum responsif berupaya agar membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki secara hukum. Hukum bukan entitas otonom yang terisolasi dengan ilmu-ilmu dan realitas-realitas yang ada di sekelilingnya. Hukum responsif ditandai dengan kapasitas beradaptasi dan bertanggung jawab dan selektif dengan menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Hukum responsif merupakan bentuk dari realisme hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial, tidak sekedar mempertahankan prosedur hukum. Hukum responsif mampu mengatasi ketegangan-tegangan akibat terjadinya perubahan sosial. Agar hukum menjadi responsif, sistem hukum dalam banyak hal hendaknya terbuka terhadap tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat. Sistem hukum juga harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dan selalu sigap menyikapi setiap kepentingan yang baru muncul dalam masyarakat. Baik, tokoh yang ketiga inilah tokoh dari Indonesia, yaitu adalah Satipto Raharjo. Pemikiran Satipto Raharjo dengan konsep hukum progresif dan hukum responsifnya, dia menyatakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dalam segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dan menyadarkan bahwa pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Keyakinan beliau terhadap sosial hukum sebagai alat bantu dalam mendekonstruksi pemikiran hukum semakin mengkristalkan pemikiran bahwa konsepsi hukum responsif dan progresif ini yang digagas oleh Philip Nonet dan Deshnik memang didukung oleh mazhab sosial-legal jurisprudence yang kemampuannya memberi bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial di mana hukum itu berproses dan diaplikasikan. Baik, yang sudah saya sampaikan, 3 tokoh yaitu Philip Nonet, Philip Deshnik, dan Satipto Raharjo menjelaskan tentang bagaimana aliran filsafat hukum, yaitu hukum responsif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.